A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Dwi Saputra, Prodi Manajemen Dakwah Winfas Kota Bengkulu. Baik, kembali lagi kepada channel kita yang mana membahas tentang usul fikih, yang dimana usul fikih ini kita bahas tentang ijma. Baik teman-teman sekalian, usul fikih sangatlah penting bagi kehidupan kita sehari-hari, apalagi pada saat kita bermasalah, mempunyai apapun itu persoalan. Dengan usul fikih kita bisa menemukan jawaban dan jalan untuk memperbaiki semua itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang ijma. Definisi ijma. Pengertian ijma merupakan bagian dari hukum Islam. Dalam Islam, Al-Quran dan hadis adalah dasar hukum yang digunakan para ulama menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai dasar menetapkan ijma. Pengertian ijma penting dipahami ketika mempelajari hukum Islam. Ijma adalah salah satu cara menetapkan hukum yang tidak didapatkan di dalam Al-Quran dan hadis. Penetapan ijma tetap berdasarkan Al-Quran dan hadis. Pengertian ijma adalah bagian dari ijtihad para ulama dan pengertian menjadi alat penafsiran hukum selesai syariat Islam. Ijma atau ijma berasal dari bahasa Arab atau ijma yang berarti konsensus. Istilah berasal dari kata ijma atau ajma'ah yang artinya menyepakati. Kata ini berkata dari jam'ah yang berarti mengumpulkan atau mengumpulkan menurut KBBI. Pengertian ijma adalah sesuaikan pendapat kata sepakat dari para ulama mengenai salah satu atau peristiwa. Baik, adapun pengertian ijma menurut para ulama. Menurut istilah para ahli usul fikih, pengertian ijma adalah kesepakatan terhadap permasalahan hukum syara pada suatu peristiwa. Kesepakatan terhadap permasalahan hukum syara pada suatu peristiwa. Kesepakatan ini dilakukan para mujtahidin, muslim pada suatu masa tertentu setelah Rasulullah wafat. Berikutnya pengertian ijma menurut para ulama. Yang pertama, Imam Ghazali, ijma adalah kesepakatan umat Muhammad secara khusus atau suatu urusan agama. Yang kedua adalah Imam Al-Midi, yaitu ijma merupakan kesepakatan sejumlah ahlul hal wa al-haq, para ahli yang berkompeten mengurus umat dari umat Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu kasus. Yang ketiga ada Abd al-Wahhab al-Khalaf. Ijma adalah konsensus semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah Rasulullah wafat atas suatu hukum syarah mengenai suatu kasus. Di surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulul amri minkum fa in tanazawtum fi sahhi fardu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanan tawayyala. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah atau Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian kamu akan berbeda pendapat tentang suatu hal, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik dari akibatnya. Macam-macam ijma
Adapun ijma itijau dari sudut cara menghasilkan ada dua macam, yaitu ijma sohri dan ijma sukuti. Baik, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu ijma sohri, yaitu kesepakatan para mujtahid pada 34 nomor 67 tahun 71, suatu masa atas hukum suatu peristiwa dengan menampilkan pendapat, memberi putusan, artinya setiap mujtahidin menyampaikan pendapatnya, atau ijma termasuk kategori hakiki, ijma yang dijadikan hujjah syahyu menurut mazhab jumhur. Yang kedua ada ijma sukuti, yaitu sebagian mujtahid suatu masa penampilan pendapatnya secara jelas mengenai suatu peristiwa dengan sistem fahalatul qadha, sedangkan sebagai mujtahid tidak memberikan tanggapan terhadap pendapat tersebut mengenai kecocokannya atau perbedaannya. Ijma ini termasuk pada kategori ijma itibari, maksud saya, dianggap ada ijma karena seorang mujtahid yang diam belum tentu setuju, oleh karenanya kehujjahannya dipertahankan, ia hanya mendapat sebagai mujtahid. Baik, di sini akan saya bacakan kesimpulan tentang ijma ini. Ijma ini merupakan salah satu metode yang dipakai ulama mujtahidin dan dalam menetapkan hukum apabila mereka dihadapkan suatu persoalan hukum yang tidak ditemukan nasnya dalam Al-Quran maupun dalam sunnah yang dapat dijadikan landasan hukum setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Nah, apabila suatu peristiwa ini terjadi dan memerlukan ketentuan hukum dan peristiwa tersebut dikemukakan kepada para ulama yang memiliki kemampuan berijtihad, dan mereka kemudian mengambil kesepakatan berupa hukum dan peristiwa, dan mereka kemudian mengambil kesepakatan tak berupa hukum peristiwa tersebut. Nah, maka dari itu, maka mereka bersepakatan pada masa-masa sebelumnya, ijma bukan urutan yang terakhir. Ijma merupakan satu prinsip untuk menjamin kebenaran hukum yang muncul sebagai hasil penggunaan qiyas. Nah, di sini qiyas merupakan batas terhadap qiyas dan merupakan pembahas tentang qiyas yang bersifat bisa salah, adapun ijma ditinjau dari sudut cara penghasilan ada dua, yaitu ijma sohri dan ijma sukuti. Ijma billah ditinjau dari segi dalamnya terbagi kepada dua, yaitu ijma yaquti dalam dalalannya atas hukum yang dihasilkan, dan ijma dan dominan atas hukum yang dihasilkan dari ijma yang didolanya atas hukum yang dihasilkan sebagai dari aplikasi ijma dalam problematika ekonomi syariah dan bisnis keuangan sebagai berikut. Ijma haramnya bunga bank reksadana konvensional haram menurut ijma ulama, dan ijma tentang keharaman asuransi koperensi. Nah, jadi di sini ijma itu seperti contoh, dia mengharamkan bunga dari bank atau asuransi yang berkesimpulan seperti akan adanya bunga. Baik, terima kasih telah mengikuti channel saya tentang ijma, yang mana hukum terakhir sesudah qiyas. Ini membahas tentang hukum-hukum setelah Rasulullah wafat. Nah, kemudian daripada itu Rasulullah SAW pada saat dia wafat, maka hukum-hukum ijma ini belum tercipta. Akan tetapi setelah Rasulullah wafat, mereka para berijtihad, para yang berakal atau yang bisa dikatakan mereka yang berilmu, mereka akan berargumen dan mencari solusi dari as-sunnah. Terima kasih telah menonton video saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya tonton terus video saya. Semoga ada yang terbaru untuk upload dan terus support saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.